Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian cerdas, melembutkan, membijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama dan kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus untuk mengenal, membacanya, menghayati, memahami, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, semoga bangsa Indonesia di usia kemerdekaan 1945 sampai dengan 2025, insya Allah 17 Agustus tahun ini genap 80 tahun, maka ragam pesona bineka yang insya Allah masih terus akan tunggal ika, niscaya kita syukuri karena merdeka adalah bagian dari rahmat Allah Tuhan Sang Yang Widi Gusti Kang Murbeng Gesang. Karena tanpa rahmatnya perjuangan bangsa-bangsa yang ada di Nusantara niscaya tidak akan bisa merdeka. Apalagi menyatu padukan lewat Soekarno-Hatta dan generasinya dan melalui Muhammad Natsir. Sehingga dari merdeka yang ketika itu Republik Indonesia menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan yang panjang anak manusia, tetapi sesungguhnya itu adalah usia rentang dari sebuah negara yang bernama Indonesia. Bukan usia sesungguhnya dari bangsa sekarang ini. Artinya, kita yang hidup sekarang ini, yang panjang usia diantaranya Profesor Dr. Emil Salim, 90 tahun lebih masih berkarya untuk bangsa ini. Beliau betul-betul menikmati Indonesia 80 tahun. Jadi kalau beliau tidak salah sekarang itu ya berusia sekitar 95 tahun, maka ketika Indonesia merdeka betul-betul beliau menikmati sejak usia 16 tahun. Usia yang cukup matang untuk mengenal kemerdekaan. Jadi hanya orang tertentu yang bisa menikmati ya, kemerdekaan yang 80 tahun ini. Jadi menikmati kelas pertama atau invasi
Tentara Sekutu Pertama tahun 1947 dan invasi kedua tahun 1949. Pergolakan Jawa Timur menjadi barometer, bahkan dijadikan rahmat Allah untuk mempertahankan Indonesia. Lewat salah satunya adalah fatwa Syekhona Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang jihad membela bangsa dan negara. Tidak ada yang sederhana ketika kita betul-betul mencoba memahami Indonesia merdeka. Karena itulah jika Indonesia merdeka masih dikoyak-koyak oleh sebagian orang, kelompok orang yang bersahwat kuasa tahta, maka terus-menerus merasa diri kita merdeka berkat rahmat Allah, meneruskan perjuangan para pendahulu kita dengan bangga tanpa membangga-banggakan, sederhana tapi bermakna istimewa, maka itu adalah niscaya. Artinya bahwa mari kita sederhana berpikir bahwa memang sebagian besar dari warga negara rakyat Indonesia masih belum merdeka. Belum merdeka di dalam ekonomi. Karena masih termasuk golongan yang miskin. Terus beliau-beliau saudara-saudara kita yang digolongkan miskin oleh para ahli itu masih termasuk orang yang kaya raya dalam perspektif hikmatologi. Mengapa? Karena hikmatologi senantiasa berfondasi iman, bertabur imanial maksud kami, jadi iman apapun, agama dan kepercayaan, bertabur dengan spiritual, dihias indah dengan intelektual, mahkotanya moral, kekuatannya mental yang membaca, ikatannya adalah sosial, dan menghargai environmental, lingkungan. Sehingga saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang termarginalisasi oleh struktur ekonomi politik kita, saya katakan kaya. Kami katakan kaya. Menurut hemat kami kaya raya. Karena apa? Karena saudara-saudara kita itu berusaha mengais rezeki dengan kemandiriannya. Sekedar jualan kerupuk, tapi bukan miliknya sendiri. Yang saya maksud kemandirian di sini adalah mandiri dalam upaya optimal. Tidak pernah merepotkan negara. Sebagaimana saudara-saudara kita yang justru tidak merdeka. Bermobil mewah, rumah mewah, berderet, mobilnya pun berderet. Bahkan pangkat tahtanya bergelimang kemewahan. Mereka tidak merdeka. Mengapa? Karena ada di antara mereka yang justru menjajah dirinya sendiri, menyembah hawa nafsunya sendiri, dan dia tidak merdeka karena masih di tengah saudara-saudaranya yang miskin secara ekonomi. Dia membebaskan diri, berbuat seenaknya, syahwat ekonomi kusmenya diumbar
Sehingga dia tidak merasa menjajah dirinya sendiri, karena hakikatnya menjajah orang lain, mengkooptasi hak-hak orang lain atau saudara sebangsa dan senegaranya. Itu hakikatnya adalah menjajah dirinya sendiri. Betapa banyak keluarga pejabat yang sangat negatif perilaku berbangsa dan bernegaranya. Justru keturunannya tidak mampu meneruskan gelimang hartanya, justru menjadi rebutan, bahkan ada yang mati mengenaskan. Bahkan sebelum mati, dalam terminologi Syekh Siti Jenar, dia sudah mati. Apa yang mati? Yang mati adalah hatinya. Yang mati adalah penggalihnya. Yang bodoh adalah hatinya. Yang sombong adalah hatinya. Karena itulah, berdasar data yang terbentang, kami menulis buku dalam bentuk syair sabdana. Sabda yang mempesona, sabda 7 yang mempesona. Berbaris 7, berakhiran sama. Satu judul. Berbaris 7, berakhiran sama. 7 kata. Berbaris 7, berakhiran sama. 7 kata, 7 tema. Kami menggurat dan sudah terbit, bisa pre-order, ya. Hikmatologi kehidupan. Syair berpikir dengan hati. The power of penggalih. Harapannya, the power of penggalih. Relasi anak bangsa tidak didasarkan pada kuasa tahta. Karena ada saudara kami, seorang profesor, doktor, yang menjabat di sebuah perguruan tinggi ternama di Indonesia ini, mengatakan bahwa akademisi adalah orang yang bebas, yang tidak terikat ketika berbicara dengan relasi kuasa. Tapi kenyataannya yang berjalan, relasi kuasa itu masih menyelimuti masing-masing kolbu anak manusia. Sehingga kedisiplinan masih dilalaikan. Tepat waktu masih dilalaikan. Karena apa? Menghormati orang yang paling tinggi tahtanya, orang yang paling memiliki kuasa. Karena itu semoga Indonesia merdeka. Relasinya adalah relasi kemitraan. Mitra relasi, mitra hubungan sosial dalam makna yang luas, sungguh kebutuhan yang tidak saja mendasar, tapi mendesak untuk direvolusi. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Tegur sapa yang bijaksana. Beretika adalah keniscayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Rahayu.